Baiklah, saya di sini akan membahas tentang kiat-kiat pembinaan minat baca. Seperti yang kita ketahui, yang mana yaitu membaca dapat meningkatkan pengetahuan, dapat dilakukan oleh siapa saja dengan cara melakukan kegiatan membaca, wancana ilmu pengetahuan. Di mana kiat-kiat ini ada pembagiannya. Yang pertama yaitu kiat-kiat untuk membaca usia prasekolah dan pemula, yang mana dapat dilakukan dengan cara membawa anak-anak sesering mungkin ke perpustakaan ketika mereka masih kecil dan senang untuk berpergian. Yang kedua yaitu mengajak anak-anak ke toko buku sesering mungkin dan biarkanlah mereka memberi buku-buku yang mereka senangi. Yang ketiga yaitu jadikanlah saat membacakan cerita merupakan saat yang menyenangkan dan mengasihkan bagi anak-anak Anda. Yang kedua yaitu kiat-kiat untuk anak-anak sekolah dasar, di mana dapat dilakukan dengan cara cermati agar si anak tidak menjadwalkan terlalu banyak aktivitas untuk anak-anak Anda sehingga mereka kekurangan waktu untuk membaca. Yang kedua itu dorong anak-anak untuk membaca buku serial seperti buku American Girl dan sebagainya. Yang ketiga yaitu kiat-kiat untuk para remaja, di mana cobalah untuk meningkatkan bacaan anak remaja Anda kepada bacaan karya tulis dewasa. Yang kedua yaitu carilah pengarangan dewasa dengan menulis jenis-jenis buku yang disukai remaja. Yang ketiga yaitu ketika remaja mulai menyetir mobil, berikanlah daftar belanja membuat mereka harus ke toko buku atau kios majalah. Katakanlah bahwa Anda akan mengganti uang buku dan majalah yang akan mereka beli. Materi selanjutnya yaitu pembinaan minat baca melalui perpustakaan. Yang pertama, minat baca masyarakat. Terdapat kaitan erat antara perpustakaan, perbukuan, dan kebiasaan membaca masyarakat antara satu dengan yang lainnya saling tunjang-menunjang. Perpustakaan tidak berfungsi apabila ketiadaan buku-buku atau masyarakat tidak mau membaca dan menggunakan perpustakaan. Masyarakat juga tidak akan gemar dan terbiasa membaca bila mana perpustakaan tidak terbina dan berkembang secara wajar, di mana buku-buku sulit didapat dan dianggap masih barang mewah karena harganya terlalu mahal sehingga tidak tersebar luas ke masyarakat atau perdesaan. Yang kedua yaitu pembinaan minat baca masyarakat melalui perpustakaan. Pembinaan pemakai perpustakaan yang sangat mendalam adalah adanya pelayanan yang betul-betul dapat menjamin ketertiban administrasi, peredaran buku yang wajar dan merata, keamanan semua bahan pustaka, penumbuhan rasa disiplin anggota terhadap penggunaan perpustakaan, tertanamnya rasa tanggung jawab bersama antara perpustakaan, pemustaka dan pemakai yang menggunakan perpustakaan dan sebagainya. Yang kedua yaitu pembinaan minat baca masyarakat melalui perpustakaan. Pembinaan pemakai perpustakaan yang sangat mendalam adalah adanya pelayanan yang betul-betul dapat menjamin ketertiban administrasi, peredaran buku yang wajar dan merata, keamanan semua bahan pustaka, penumbuhan rasa disiplin anggota terhadap penggunaan perpustakaan, tertanamnya rasa tanggung jawab bersama antara perpustakaan, pemustaka dan pemakai yang menggunakan perpustakaan dan sebagainya. Apabila diamati upaya-upaya apa yang perlu dilaksanakan dalam membina minat baca pemakai perpustakaan umum, maka ada 3 faktor menjadi sasaran utama. Yang pertama yaitu faktor pembinaan pemakai jasa perpustakaan melalui usaha-usaha. Yang kedua yaitu faktor pembinaan sikap perpustakaan selaku pengelola perpustakaan. Yang ketiga yaitu faktor-faktor pembinaan fisik perpustakaan sebagai sarana antara baca dan yang lainnya. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai poin C, yaitu mengenai teknik-teknik pembinaan minat baca. Menumbuhkan dan membangun minat dan budaya membaca dalam kehidupan siswa bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan, walaupun kita semua tahu bahwa mempunyai dampak positif bagi kita semua, karena membaca merupakan modal dasar bagi siswa yang menjalani proses belajar mengajar. Mereka dapat mengembangkan daya imajinasinya. Dengan membaca, siswa bisa mendapatkan ilmu yang bermacam-macam dan manfaat bagi dirinya sendiri.
Di sini ada 3 teknik membaca yang diungkapkan oleh Sunindiono, yaitu yang pertama BM, yaitu baca masalahnya. Yang kedua LTBNU, yaitu lihat selayang pandang, tanya, baca, nyatakan, dan uji. Kalau STBUL, yaitu survei, tanya, baca, ulangi, dan lihat selayang pandang. Yang terakhir yaitu LTBG, yaitu lihat selayang pandang, tanya, baca, dan gunakan. Biasanya keempat teknik membaca ini digunakan secara berurutan, terutama dalam rangka membaca fokus. Tujuannya yaitu untuk memperoleh pemahaman umum dan untuk menemukan hal tertentu dari suatu teks. Baiklah, selanjutnya yaitu upaya menumbuhkan minat baca pada anak. Upaya menumbuhkan minat baca perlu dibiasakan sejak dini, yakni mulai dari anak mengenal huruf. Jadikanlah kegiatan membaca sebagai kebutuhan dan menjadi hal yang menyenangkan. Membaca juga dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja, asalkan ada keinginan, semangat, dan motivasi yang diberikan oleh orang tuanya. Adapun upaya yang dapat dilaksanakan oleh perpustakaan dalam rangka upaya menumbuhkan minat baca anak adalah yaitu menyediakan berbagai bahan yang benar-benar dibutuhkan oleh anak didik, menyediakan berbagai jenis layanan yang dapat mengakses keperluan anak didik dalam mencari informasi yang diperlukan dan memberikan pelayanan yang memuaskan hati para anak didik dan menyediakan sarana dan prasarana yang memadai dan menyenangkan. Baiklah, di sini saya juga akan membahas mengenai review jurnal yang kami temukan terkait dengan materi kami, yaitu mengenai upaya meningkatkan minat baca sebagai sarana untuk mencerdaskan bangsa. Pada tujuan dari jurnal ini sendiri yaitu untuk mencari alternatif meningkatkan minat baca di masyarakat, khususnya di kalangan sekolah, sebagai upaya untuk mengatasi rendahnya minat baca. Minat baca ini mempunyai pengaruh yang besar terhadap kemajuan suatu bangsa. Dan juga di dalam isi dari review jurnal ini menyangkut ada beberapa hal seperti fungsi, manfaat, dan tujuan membaca, penyebab rendahnya minat baca, serta upaya untuk meningkatkan minat baca.